fokus, customer oriented. Nah, itulah manufaktur dari barang raw material yang tidak punya nilai tambah diproses dalam bentuk value chain, rantai proses tadi yang memberikan nilai tambah, sehingga membentuk finish good yang nilai tambahnya itu layak dibeli oleh customer. Dan customer mengatakan, ya, gue beli produk ini worth it sih. Karena harga segini ya pas lah, pantas lah. Gue beli Ninja Kawasaki dengan harga puluhan juta ya wajar sih. Gue duduk di Starbucks dengan kopinya itu di angka sekian, ya wajar lah, pantas lah. Nah, itu yang baru kita sebut dengan perusahaan manufaktur dari perspektif seorang accountant. Jadi accountant tadi tidak hanya mencatat-catat doang, teman-teman. Catat kan. Tapi yang dicatat semua tadi itu adalah biaya. Nah, makanya kalian harus paham sebagai seorang accountant bisnis, kita harus paham nih, apakah setiap biaya yang keluar menghasilkan produk-produk tadi, apakah produk tadi alias biaya yang tadi keluar tadi sudah memberikan nilai tambahkah kepada customer? Jangan cuma mengatakan, ya Pak, engineeringnya yang bilang buat kayak gitu ya saya follow aja Pak. Kan saya nggak ngerti mesin Pak. Kan saya nggak ngerti proses produksi Pak. Kan saya seorang accounting, cuma catat Pak. Kalau sekadar, saya kan diminta untuk mencatat-catat doang Pak, accounting tadi Pak. Nah, kalau teman-teman seperti itu mengatakan, ya say goodbye. Kalian di PHK. Tapi kalau kalian mengatakan ya, oke, proses tahap 1, proses produksi tahap 2, tahap 3, tahap 4 sampai menjadi sebuah finish good kan. Lalu kita lakukan analisa. Kayaknya proses produksi tahap kedua ini sepertinya belum ada nilai tambah bagi customer. Nah, cara ngeceknya gimana Pak Beni? Harus lakukan market survey. Nah, tapi kan bukan tugas seorang accounting, betul. Kalian bekerja sama dengan divisi marketing untuk melakukan market survey tadi. Nah, setelah kalian melihat tadi sekarang semua tadi itu, baru kalian membuat sebuah analisa, sebuah judgment berdasarkan data dan fakta. Nah, kita ajukan ke board of director, Pak, saya mencoba analisa kolaborasi dengan tim marketing gitu ya, dari sisi customer perspektifnya mengatakan seperti ini, biaya seperti ini. Nah, bisa nggak tim engineering itu coba modified dari sisi proses tahap kedua tadi itu seperti ini aja, sehingga cost-nya lebih hemat, tapi impact-nya lebih dalam. Nah, kira-kira kalau seorang accounting tadi itu ngomong ke seorang direksi, kira-kira dia di PHK atau gajinya dinaikin? Kalian bisa jawab sendiri tuh. Harusnya gajinya pasti dinaikin. Temannya di PHK, dia dinaikin. Alasannya pengurangan orang, efisiensi. Tapi bukan alasannya pengurangan orang, karena accounting yang memberikan nilai tambah kepada perusahaan, itulah yang dipertahankan. Itu disebut dengan nama aset. Tapi kalau accounting hanya sekedar mencatat, kan kita mata kuliah akuntansi bisnis. Akuntansi untuk bisnis kan. Kalau hanya sekedar mencatat, so what dengan catatan kalian itu teman-teman? AI pun bisa mencatat hari ini. Bahkan lebih teliti daripada Pak Beni AI itu. Bahkan dia bisa mengolah lebih teliti, lebih bagus daripada Pak Beni. Terus apa nilai tambah kita hari ini? Makanya terus selalu kita salahkan. Iya nih, gara-gara teknologi saya kehilangan pekerjaan. Ya ngaco. Tapi gara-gara teknologi, saya bisa melakukan analisa lebih bagus lewat misalnya ChatGPT, Gemini, itu ya, AI pada umum tadi itu. Saya mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, sehingga saya bisa memberikan nilai tambah bagi direktur untuk mengambil keputusan. Wah, artinya apa? Kalian memanfaatkan teknologi tadi. Kalian mengendalikan teknologi tadi itu gitu loh. Nah, itulah yang bentuknya sangat luar biasa tadi itu loh. Ya. Oke, Bu Frida. Bu Fred. Lanjut, Pak. Sabar, Pak. Ya. Oh ya. Nah, selanjutnya adalah perusahaan dagang. Contoh dari perusahaan dagang, perusahaan Carrefour, produknya barang kebutuhan sehari-hari. Perusahaan Kit Station, produk yang dijual adalah mainan. Perusahaan Electronic City, produknya adalah barang-barang elektronik. Perusahaan Lens End, produknya yang dijual adalah pakaian. Amazon.com, produk yang dijual buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet.
Itu Pak, perusahaan Nah, dagang Pak. betul Bu Frida bilang. Nah, perusahaan manufaktur itu memproduksi ya teman-teman dari bahan baku, dari yang nggak ada nilai tambah, di treatment melalui value chain, jadi nilai tambah, sehingga menjadi sebuah finish good yang punya nilai tambah bagi customer, kan gitu. Kalau perusahaan dagang, perusahaan dagang tadi itu tidak ada proses produksi ini, tidak ada proses proses pembuatan dari bahan baku sampai barang jadi. Kalau barang dagang tadi itu, perusahaan dagang tadi itu adalah apa? Misalnya kita beli, ya kan? Kita beli dari pabrik satu kontainer, lalu kita ecer, kita jual ke seluruh Indonesia gitu ya per pieces. Nah, karena kita beli satu kontainer, ya satu kontainer kita beli sekali skala besar, bisa jadi satu piecesnya itu nilainya bisa jadi cuma Rp1.000. Nah, pada saat kita ngecer, bisa jadi Rp1.000 tadi itu menjadi nilainya 10.000. Karena pada saat membeli skala besar tadi itu, si perusahaan sudah mengorbankan dia punya sumber daya kan. Nah, sehingga yang nanti yang beli skala retail yang ngecer tadi itu cuma beli jadi satu pieces. Konsekuensinya dia harus bayar lebih mahal daripada beli satu kontainer. Nah, itu lebih kepada bagaimana melihat ya, melihat dari skala besar menjadi skala kecil itu poin satu. Poin kedua, seringkali orang orang itu memulainya itu dari beli satu kontainer lalu jual per retail satu pieces. Sebenarnya yang benar itu adalah seperti ini teman-teman ya. Kalau Pak Benny bilang ya, cari tahu dulu di market ya, cari tahu dulu market, cari tahu dulu di customer. Ingat kata kuncinya ya, customer focus ya, customer oriented ya, customer focus, customer oriented. Customer tuh butuh produk apa sih? Oh, dia butuh produk A gitu ya. Oke, produk A. Harganya berapa? Oh, harganya yang dianggap worth it itu oleh customer misalnya 10.000, Rp10.000. Oke. Baru kita cari suppliernya. Ada nggak yang bisa menyediakan produk A tadi dengan spesifikasi tertentu tadi itu dengan harga di bawah 10.000, ya. Nah, strategi ini dari tadi Pak Benny ngomong dari manufaktur sampai ke dagang ini disebut dengan nama strategi market driven. Jadi kita beradaptasi dengan market. Sebenarnya ada strategi kedua namanya product driven. Produk kita lah yang harus men-trigger sehingga market beradaptasi. Contoh, dulunya sebelum munculnya, dulu kan minuman air mineral kan cuma Aqua ya, Aqua. Nah, dan merek-merek lainnya. Lalu muncul namanya Pocari Sweat, gitu kan? Nah, Pocari Sweat tadi itu mengatakan apa? Kalian bukan hanya bisa lepaskan dahaga, tapi juga bisa mendapatkan ion tubuh yang hilang pun terpenuhi. Nah, muncullah nama produknya Pocari Sweat. Jadi product driven. Produk dilahirkan, akhirnya market diedukasi, dan akhirnya beli tuh Pocari Sweat tadi. Nah, itu strategi product driven. Nah, kalau kita pakai strategi product driven, nggak salah. Tapi bagian research and development kita itu harus sangat kuat. Kenapa gitu? R&D harus sangat kuat dengan product driven tadi. Karena kita harus bisa menciptakan sebuah produk di mana itu menjadi beyond ekspektasi dari customer. Di luar daripada yang dipikirkan customer sih. Nah, itu dia. Itu strategi product driven. Makanya R&D-nya tadi, research and development tadi harus kuat. Nah, kalau yang tadi Pak Benny bilang customer oriented, customer focus, itu namanya market driven. Kita tinggal melihat marketnya mau minta apa nih. Terus nilai tambah versi market itu seperti apa tuh? Kita pelajari market, baru produknya kita create. Kalau market driven, kita lihat market, baru produk di-create. Oke ya. Kalau product driven, ya, produk di-create melebihi ekspektasi customer, lalu kita edukasi market dulu, baru customer beli. Nah, masing-masing punya pendekatan yang berbeda. Mana yang lebih simpel? Lebih simpel sebenarnya market driven. Kita tinggal fokus ke market aja, baru kita buat produknya. Karena bisnis itu muncul, teman-teman ya. Bisnis itu muncul dari problem.
problem statement yang ada di market. Baru muncul bisnis. Jadi, setiap ada masalah di masyarakat, itu sebenarnya adalah peluang untuk menghasilkan sebuah bisnis. Ingat ya, setiap ada masalah di dalam masyarakat, itu sebenarnya adalah sebuah peluang untuk menciptakan sebuah bisnis. Karena bisnis kita itu adalah bisa sebagai solusi untuk menjawab masalah yang ada terjadi di masyarakat. Maka itu kita harus peka apa yang terjadi di market, dan kita harus peka bisa memprediksi kira-kira 5 tahun lagi seperti apa market bergerak. Nah, jadi kalau kita punya bisnis, tidak bisa memberikan jawaban terhadap solusi apa yang terjadi di masyarakat, bisnis kita nggak akan dicari. Nah, itu cara berpikirnya. Terus apa hubungannya sama seorang accounting, Pak Benny? Oh, sangat berhubungan. Karena setiap strategi perusahaan tadi pasti butuh budget, ya kan? Pasti butuh anggaran, pasti butuh dana, pasti butuh uang. Ya, kita lah sebagai seorang accountant yang harus bisa memilah. Oke, research and development budgetnya sekian. Silakan. Tapi kita harus bisa hitung return-nya ya. Jangan sampai budget kita keluarkan tapi return-nya nggak ada. Nah, itu kan PR lagi. Nah, jadi cara-cara accounting tadi itu bukan hanya sekedar mencatat ya teman-teman. Kalau hanya mencatat, jurnal, debit kredit ya, rasanya artificial intelligence jauh lebih jago daripada Pak Beni itu loh. Untuk debit kredit tadi. Tapi kalau kita bisa memberikan sebuah analisa dan sebuah nilai tambah bagi perusahaan untuk ambil sebuah keputusan, nah itu luar biasa. Nah, itu yang Pak Beni mau kalian paham di sana ya teman-teman. Cara berpikir tadi itu loh. Nah, jadi kalian so paham ya, kalau manufaktur dari bahan baku yang nggak ada nilai tambahnya, itu diolah gitu ya, jadi menjadi nilai tambah. Ya kayak ini loh, kalau Presiden ngomong hilirisasi, jadi jangan sampai jual bahan mentah mineral yang ada dalam perut bumi langsung dijual gitu loh, nggak ada nilai tambahnya. Kita harus proses dulu di dalam negeri supaya ada nilai tambahnya, baru dijual dengan harga mahal. Nah, itu manufaktur. Kalau perusahaan dagang, sebenarnya market itu butuh produk apa sih? Terus harganya berapa sih? Nah, baru kita carikan produknya tanpa ada proses produksi sama sekali ya, tanpa ada mengubah dari raw material menjadi sebuah finished good, lalu kita jual. Nah, mana lebih bagus Pak Benny, manufaktur atau dagang? Semuanya bukan bilang bagus atau nggak bagus, teman-teman. Semua itu adalah proses yang saling berkelanjutan satu sama lain. Karena setelah proses manufaktur, dia harus juga bisa mendistribusikan produk dia tadi kan. Kan nggak mungkin dia produksi terus gitu kan, terus gudangnya numpuk. Lalu nggak ada yang beli. Kan artinya apa? Kalau manufaktur juga harus punya perusahaan dagang. Ya, kalau nggak produknya numpuk di gudang semua. Jadi stok finish good-nya penuh tuh di gudang tuh, untuk apa? Ya, itu beda manufaktur dan perusahaan dagang. Tapi ingat kata kunci nilai tambah ya, nilai tambah dari customer perspektif, customer oriented, customer focus. Itu namanya market driven, atau kalian punya tim research and development yang sangat kuat, ya kalian membuat sebuah produk yang membuat market terdrive gara-gara produk kalian tadi itu. Akhirnya lakukanlah edukasi market sehingga baru customer mau beli, ya. Itu dua pendekatan yang berbeda tadi. Oke ya, sampai di sini simple. Perusahaan manufaktur adalah, perusahaan jasa adalah, perusahaan dagang adalah, tapi bukan itu yang Pak Beni mau. Karena kalian harus paham akuntansi bisnis. Bisnis itu apa sih? Bisnis tadi itu harus ada nilai uangnya. Harus ada nilai tambahnya. Karena dengan ada nilai tambah, baru ada nilai uang. Kalau nggak ada nilai tambah, nggak ada nilai uang. Kecuali akuntansi yayasan sosial. Anggap apa? Ya kan? Kalau akuntansi yayasan sosial, ya udahlah, kita nggak usah bicara di sisi aspek nilai tambah, nilai uangnya. Tapi kalau kita bisnis, nggak bisa. Harus ada nilai tambah. Harus ada diferensiasinya, supaya ada nilai uangnya muncul. Karena kalau nggak ada uang, terus gimana dong? Perusahaan tadi nggak bisa bayar gaji loh, nggak bisa sustain, ya Anda bangkrut. Oke ya, itu dua terminologi tadi. Boleh dilanjutkan Bu Frida? Ya Pak, jenis yang terakhir, jenis perusahaan terakhir rasanya nih ya, perusahaan jasa. Terus Betul. contohnya adalah perusahaan Disney, produknya hiburan.
Perusahaan Garuda Indonesia, produknya transportasi. Perusahaan Marriott Hotels, produknya hotel. Perusahaan Citibank, produknya keuangan dan perbankan. Perusahaan Telkomsel, produknya telekomunikasi. Oke, Bu Frida, thank you, Bu Frida. Kita masuk jasa. Jasa itu adalah apa? Yang kita jual tadi itu adalah sesuatu hal yang tidak berwujud. Contoh deh kan, perusahaan airlines, kata Bu Frida. Itu jasa penerbangannya. Jasa gitu kan ya. Karena sesuatu hal tadi itu, ya simpel gini deh. Gunting rambut deh, gunting rambut. Gunting rambut. Jadi perusahaan jasa itu lebih menjual layanan. Nah, yang disentuh tadi itu adalah aspek kepuasan dari internal diri kita. Wah, gunting rambut nih. Kenapa mesti gunting rambut? Kalau nggak gunting rambut kan nggak apa-apa. Ya, supaya rapi lah si budinya. Mau pacaran gitu kan ya ke rumahnya Wati. Jadi, supaya rapi harus gunting rambut. Supaya keren kan. Nah, jadi nilai tambahnya adalah apa? Kerennya tadi, rapi. Ya kan? Perusahaan Disney, kata Bu Frida tadi. Apa sih nilai tambahnya? Ya, teriakan histeris tadi, pacu adrenalin. Nah, pada saat Bu Frida juga pernah naik tuh, ya, pernah naik kalau nggak salah tuh naik tornado atau naik apa itu ya, power surf ya, di pusat-pusat permainan hiburan tuh ya. Bu Frida dinaikin ke atas, terus diputar-putar balikkan, terus teriak-teriak. Nilai tambahnya apa? Ya, teriakan histeris, lepas sudah adrenalin tadi. Hormon adrenalin bekerja sangat kencang gitu ya. Tapi memang tidak cocok untuk yang tekanan darah tinggi, yang sakit jantung. Nah, jangan. Nah, itu bukan nilai tambah. Itu namanya mempercepat kita ketemu dengan sang pencipta. Langsung berangkat kita pulang tuh. Tapi bagi yang sehat, wah itu sensasinya beda itu loh. Tantangannya tuh luar biasa itu loh. Bayangkan ya di ketinggian tertentu, kira-kira kalau kita bicara lah ya, kira-kira 15 meter gitu ya, diangkat ke 15 meter terus diputar-putar di udara kayak itu. Seakan kita terbang gitu kan ya. Nah, itu sensasi tadi itu eh, makanya banyak yang mau naik karena sensasi beda itu. Ada suatu hal dalam dari diri kita itu merasakan nilai tambah tadi. Wah, ini luar biasa ini gitu loh. Nah, itulah yang harus teman-teman paham di perusahaan jasa tadi. Nah, makanya perusahaan jasa tadi ya kayak hotel ya kan, hotel hospitality ya kan. Memangnya ngapain sih Pak Beni? Kita tidur di rumah aja sama tidur di hotel bedanya apa? Oh beda. Kenapa nggak kita tidur aja di hotel bintang 1 atau bintang 3 daripada hotel bintang 5? Oh beda lagi. Kalau hotel bintang 1 sampai bintang 3 misalnya gitu ya, pas masuk lobinya aromaterapinya standar gitu ya. Kalau hotel bintang 5 aromaterapinya beda. Pas kita menghirup udara aja seakan kita menghirup udara pegunungan yang sangat segar gitu kan ya. Nah, sampai di lobi, di resepsionis, cara penyambutan pun beda. Nah, lihat kan sentuhannya itu loh teman-teman. Halo, selamat siang Bu Frida. Kami ada yang bisa kami bantu Bu Frida? Selamat datang di hotel kami. Silakan untuk welcome drink-nya Bu Frida. Nah, padahal sama aja kan? Tidur kan? Tidur di rumah, tidur Wisma, tidur di losmen, tidur di kos-kosan, tidur di hotel bintang 1, tidur di hotel bintang 3, tidur di hotel bintang 5, sama aja. Tapi kenapa di hotel bintang 5 tadi itu jadi mahal? Karena ada nilai tambah yang bisa memanjakan kita punya alam bawah sadar kita. Yaitu apa? Adalah apa? Ketenangan hati. Rasanya tenang sekali hati kita. Rasanya damai sekali, kayak berada di surga kita gitu ya. Dimanjakan dengan suara-suara yang lembut. Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Nah, kalau kita cuma misalnya ke Wisma atau Losmen atau ke Hotel Bintang 1, ada apa ya? Bisa kami bantu? Mau check out berapa hari? Beda kan? Nah, untuk perbedaan itu saja, akhirnya kita harus bayar mahal. Nah, kenapa kita nggak ada masalah kalau kita bayar mahal hotel bintang 5 tadi? Buktinya apa? Sangat banyak hotel bintang 5 yang bertumbuh. Sangat banyak. Dan sangat banyak juga hotel bintang 1, bintang 3 yang tutup.
Artinya apa? Walaupun harga hotel bintang 5 itu jauh lebih mahal, tapi banyak yang bayar tuh. Nggak ada yang bilang mahal tuh. Iyalah Pak Benny dia orang kaya, kita kita orang nggak punya uang. Bukan masalah orang kaya nggak punya uang dalam konsep perkuliahan kita ini. Tapi bagaimana si hotel bintang 5 sebagai perusahaan jasa ya, hospitality, itu bisa memberikan sebuah nilai tambah sehingga membuat kita itu waduh, bayar berapa juta ya, ya nggak apa-apa lah, worth it lah. Harum gitu ya. Terus nanti kita buka kamarnya, aromaterapi lagi. Lalu di televisi dalam kamar, welcome welcome home, Pak Benny, wah, nama kita disebut, gitu kan ya. Handuknya pun ditata, dikasih love-love, taruh di ranjang gitu loh. Wah, pas kita buka kamar mandinya luar biasa, bersihnya minta ampun. Rasanya Pak Benny mungkin lebih bersih ya kamar mandi hotel bintang 5 itu dibandingin kamar pribadinya Pak Benny. Luar biasa, teman-teman. Sampai terkadang percaya nggak percaya akhirnya tidur di kamar mandi hotel bintang 5 pun nggak apalah. Yang penting wanginya minta ampun dan bersih, sterilnya tadi loh. Nah, itu. Terus wah, ada bathtubnya lumayan bagus. Pas dibuka gordennya kan, view-nya kita bisa melihat pegunungan, bisa lihat perkebunan gitu kan. Kita bisa lihat lembah-lembah itu loh. Nah, atau kalau di pantai, kita bisa melihat sunset. Nah, jadi wah, kena satu malam 3 juta misal kayak gitu ya, atau 4 juta. Ya nggak apa-apa lah sekali-sekali ya. Nah, artinya apa? Asal kita bisa memberikan nilai tambah, baik di perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, maupun perusahaan jasa sekalipun juga, asal ada nilai tambahnya dan customer merasakan nilai tambah tadi itu worth it bagi diri dia. Tidak ada harga mahal. Yang ada kita kumpul uang. Kayak tadi kan si Budi membeli Ninja Kawasaki. Uang nggak ada. Terpaksa dia pinjam. Kenapa nggak dibilang aja, mahal tuh Ninja, jangan beli Ninja. Tapi dia merasa worth it. Starbucks. Merasa worth it kan? Nah, jadi kalau kalian memahami ini, pada saat kalian menjadi seorang accountant, Pak, kita hitung-hitung harganya harusnya sekian, Pak. Apa ada yang mau beli, Pak? Oh, ada lah. Asal kalian bisa memberikan sebuah nilai tambah dan target marketnya kalian bisa sentuh tepat dengan mempelajari customer behavior. Nah, jadi accounting tadi bukan lagi hanya sekedar mencatat jurnal. Ayo, penjualan tunai. Debitnya apa? Pak, debitnya kas, kreditnya penjualan. Wah, 100. Kamu hebat itu. Itu AI sudah gantikan kita. Serius Pak Benny, serius. Bahkan AI lebih teliti, AI tidak pernah mengeluh, AI tidak pernah sakit. Nah, ayo, perusahaan pilih mana? Nah, itu loh poinnya. Jadi jangan sedikit-sedikit salahkan teknologi, ya kan? Teknologi membuat kita tuh akhirnya jadi pengangguran, atau kita sudah susah-susah kuliah, IPK sudah semua cum laude, tapi perusahaan kenapa nggak mau pakai kita? Kalaupun pakai, kita cuma level staff, nggak bisa naik level lagi. Apa yang salah? Itu tadi, karena kita tidak bisa menjadi accountant yang memberikan nilai tambah kepada kita punya perusahaan. Nah, makanya mata kuliah akuntansi bisnis ini menjadi mata kuliah fundamental yang sangat penting, yang harus kita pahami. Bukan piawainya kita dalam melakukan jurnal, posting, ledger, dan segala macam tadi, closing. Bukan itu. Ya, itu yang kalian harus bisa memahami tadi gitu loh. Oke, menarik ya sampai di slide ini. Itu yang kira-kira Pak Benny bisa memberikan catatan ya dari slide ini teman-teman semuanya. Oke. Oke Bu Frida. Iya Pak, lanjutnya jenis-jenis organisasi perusahaan. Hmm, Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan, yang ketiga korporasi atau perseroan terbatas PT. yo. Oke. Kita masuk jenis-jenis organisasi ya kan. Mungkin Jadi kalau kita slide terakhir ya Pak. oh, oke, sip.
Siap Bu Frida. Slide terakhir setelah ini kita akan ada commercial break, ya bahasa kerennya commercial break. Sebenarnya bukan commercial break, ya mungkin kita akan sedikit pergi rehat dulu lah ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita membuat sebuah sebuah usaha gitu ya, kita harus punya badan. Kenapa harus punya badan? Ya, sama lah kayak kita manusia kan ya, kita juga harus punya tubuh gitu loh. Nah, organisasi juga harus punya tubuh nih. Nah, ada 3 tadi sampai kalau Bu Frida ya, kita perseorangan, ada komoditer, ada perseroan terbatas. Nah, kalau perseorangan, yang punya itu individu, 1 orang, udah selesai. Dia pikir sendiri, aset-aset dia sendiri, dia stres sendiri, dia berhasil sendiri, dia kaya sendiri, dia gagal sendiri gitu kan ya. Dia nangis sendiri, itu perseorangan tuh. Nah, kurang bagus perseorangan ini. Karena tata kelolanya cuma tersentralize ke 1 orang. Artinya apa? Good corporate governance-nya, tata kelolanya kurang bagus. Karena dia yang kerja sendiri kan ya, dia pimpin sendiri, nggak ada yang berani tegur dia, nggak ada yang berani marah dia, ya kan? Semua dia yang benar. Terus nanti kalau salah ya sudah dia tanggung sendiri gitu loh. Ini perseorangan. Nah, kalau komoditer ya, kalau komoditer tadi itu sekutu, ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Namanya CV teman-teman, namanya apa? CV. Ya, CV, buka CV. Nah, itu ya kalau kita pergi ke notaris mau buka CV nih. CV tadi itu ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Maksudnya gimana? Sekutu aktif tadi itu dia yang menjalankan keseharian operasional bisnis. Kalau sekutu pasif, dia hanya dalam hal ya share modal doang tuh, kasih kasih uangnya doang. Nah, cuma kelemahan dari CV ini teman-teman, jika CV tadi itu merugi ya atau berutang, CV tadi itu berutang tadi itu ya, dan dia tidak bisa bayar utangnya, pilot, maka seluruh kekayaan daripada sekutu aktif dan seluruh kekayaan daripada sekutu pasif itu akan disita untuk bayar utang, mau utang pajak, utang bank, utang vendor, utang supplier, semuanya akan disita untuk itu. Jadi jadi melekat antara kekayaan yang ada dalam dia punya pribadi dengan kekayaan dalam perusahaannya tadi yang CV tadi itu melekat. Jadi kalau sempat bangkrut tuh, nah si sekutu tadi juga bangkrut. Semuanya diambil Pak Benny. Iya, pribadi-pribadi punya aset ditarik semuanya. Nah, itu CV. Nah, tapi Pak Benny kan kelebihannya ada dari aspek pajak segala macam. Betul. Tapi kita sekarang ini kan mau berfokus bagaimana sih membangun sebuah bisnis yang good corporate governance kan, yang tata kelolanya itu bagus. Atau teman-teman mau jika suatu ketika teman-teman salah kebijakan terus CV-nya bangkrut, termasuk rumah teman-teman pun disita, mobil teman-teman pun disita. Pasti nggak mau dong. Nah, muncullah model organisasi yang satu lagi ya namanya adalah perseroan terbatas, PT, ya kan? Nah, PT tadi itu kalau PT-nya bangkrut, aset pemegang sahamnya tidak disita gitu loh, ya. PT tadi itu ada komisaris, ada direktur. Apa beda komisaris sama direktur Pak Beni? Oh beda. Komisaris itu adalah fungsi pengawasan, ya. Fungsi pengawasan mengawasi kerjanya si direktur. Jadi yang menjalankan roda bisnis sehari-hari itu adalah direktur yang menjalankan tadi. Nah, yang mengontrol dan mengawasi tadi itu adalah komisaris. Nah, bagus kan? Ada yang menjalankan, ada yang mengawasi. Nah, perpanjangan tangan dari komisaris biasanya ada namanya komite audit, audit komite, ya, audit dan risk committee itu. Nah, komite audit tadi itu itu akan dieksekusi oleh Direktorat Internal Audit. Nah, itu Pak Beni kemarin kerja sebagai senior vice president director untuk internal audit. Direct report Pak Beni ke audit committee dan ke komisaris.
Nah, komisaris tadi itulah yang membantu menjaga tata kelola perusahaan itu berjalan dengan baik sehingga kekayaan pemegang saham itu tidak lepas landas. Kalau bisa kekayaan pemegang saham tetap bertumbuh. Nah, akhirnya kalau kita bilang, mana sih bagus model organisasinya, good corporate governance-nya, ya bagus PT lah, ya bagus PT. Kalau kita bicara sisi aspek bisnis ya, nggak dari sisi aspek perpajakan lah, aspek yang lain-lain ya, perspektifnya dari aspek bisnis, bagus PT. Karena ada fungsi pengawasan, ada fungsi menjalankan gitu kan ya, sehingga kalau kita belajar keilmuan yang lebih dalam lagi, agency teori namanya kan ya. Jadi ada beda kepentingan nanti tuh antara pengawas dengan si yang menjalankan perusahaan direktur. Itu nggak boleh sama. Ya, shareholder juga beda. Nah, jadi shareholder itu diwakili oleh si komisaris untuk mengawasi si direktur tadi bekerja nggak sesuai dengan aturan main yang diharapkan supaya aset dari perusahaan tadi atau aset dari stakeholder tadi, shareholder tadi bisa bertumbuh, bisa naik nilai aset tadi. Nah, itulah yang menarik kalau kita bicara dari sisi bentuk-bentuk model organisasi dibandingkan dengan perorangan tadi dia sendirian, dia benar sendiri, dia salah sendiri, dia nangis sendiri, ya, dia gagal sendiri, dia berhasil sendiri. Nah, CV itu sudah berdua, ada yang pasif, ada yang aktif. Tapi sudah lebih dari satu kan ya, ada 2 atau 3 orang atau lebih. Tapi kekayaan dari organisasi itu melekat di kekayaan pribadi. Artinya apa? Kalau CV tadi itu bangkrut, maka seluruh aset dari pribadi sekutu tadi itu akan disita. Nah, kalau PT yang bangkrut PT, yang punya pemegang saham nggak disita. Cuma aset PT doang yang disita nih. Ditambah, ditambah lagi ada fungsi dari komisaris yang mengawasi dan fungsi yang menjalankan. Nah, itulah bedanya antara PT, CV, dan perusahaan perorangan. Saran Pak Beni, kita harus paham ini dulu ya teman-teman ya. Karena nggak mungkin dong seorang konten nggak paham ini. Agak konyol, masa direktur keuangan nggak paham ini, ya kan? Nah, terus apa sih yang komisaris? Apa beda direktur? Apa itu komite audit? Apa itu direktorat internal audit gitu kan? Nah, itu bentuk-bentuk rangkaian tadi fungsi pengawasan tadi tuh. Oke ya, dari hal ini kurang lebih seperti itu. Ya. Oke Bu Frit, kalau Bu Frit mau ambil minum dulu atau mau ke toilet dulu, silakan Bu Frit. Ya Pak, istirahat dulu berarti Pak ya. Ya, tapi jangan dimatiin ya. Ya Pak. Oke.